Selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ramdhani. Pada video ini kita akan membahas satu persoalan, satu soal pada gambar berikut. Ini kita kerjakan dengan 4 cara. Jadi yang pertama itu kita gunakan konsep dasar. Kemudian yang kedua, kita gunakan analisis node. Yang ketiga, kita gunakan analisis mesh. Yang keempat, kita gunakan teorema superposisi. Oke, kita mulai dengan pembahasan dengan menggunakan konsep dasar. Pada konsep dasar ini, kita lihat dalam persoalan, kita gambarkan kembali untuk mempermudah kita. Konsep dasar, ini ada 8 ampere, 4, kemudian di sini adalah 6 ampere, kemudian di sini 8 ohm, ini adalah 4 ohm. Seperti itu kurang lebih soal yang kita gambarkan. Oke, kita lihat konsep dasar mencari I. Ketika dicari I, maka kita ingat konsep dasar Kirchhoff 1 berkaitan dengan titik cabang. Oke. Jadi dicari I, ingat Kirchhoff 1, ingat titik cabang. Nah, titik cabang yang terdekat pada I yang ditanyakan di 4 ohm ini adalah yang saya gambarkan dengan tanda merah ini, saya tulis sebagai A. Nah, kita lihat di situ, di titik cabang A, dengan menggunakan Kirchhoff 1 itu berlaku sigma I sama dengan 0, atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita lihat jumlah arus yang masuk di sini ada, yang masuk ada 8, yang keluar di sini ada I, kemudian yang keluar ada 6. Oke, kita tuliskan bahwa di sini katakanlah saya anggap ada yang keluar sebesar I1, ya. Sehingga di titik cabang A tersebut jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Oke, jadi jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Oke, yang masuk itu ada 8, kemudian tidak ada lagi, ini sama dengan, kemudian yang keluar adalah 6 ditambah I ditambah I1. Sehingga dari persamaan ini saya peroleh I1 8 dikurangi 6 dikurangi I, atau kita peroleh 2 min I. Oke. Nah, di sini di Kirchhoff 1 kita sudah punya satu persamaan, di mana satu persamaan ini terdiri dari 2 variabel, yaitu I1 dan I. Nah, pada saat kita stuck di sini, maka sudah persamaan satu ini berhenti sampai sini, berarti dibutuhkan persamaan berikutnya lagi. Di mana persamaan berikutnya lagi yang muncul, itu kita gunakan konsep dasar berikutnya, yaitu hukum Kirchhoff kedua. Ya, jadi Kirchhoff kedua, KVL, ini berkaitan dengan lintasan tertutup. Lintasan tertutup. Di lintasan tertutup tersebut, ini berlaku sigma V sama dengan 0. Nah, cari lintasan tertutup yang melewati I yang ditanyakan pada 4 ohm. Dan sebisa mungkin, ya, hindari lintasan tertutup
yang melewati arus. Ya, hindari lintasan tertutup yang melewati sumber arus. Otomatis dari sekian lintasan tertutup pada persoalan ini, maka kita cari lintasan tertutup yang menghindari adanya sumber arus, tapi yang lewat I 4 ohm tersebut. Oke, kita lihat. Berarti kita mulai dari A, katakanlah A. Kemudian ini berarti ke sebelah kiri yang 8 ampere ini kita dihindari. Kemudian kita ke atas ke 6 ohm juga dihindari. Berarti kita lewat sebelah sini. Nah, kemudian sebelah sini, kemudian lewat sebelah sini. Oke, berarti itu lintasan tertutup yang saya gambarkan garis biru, ya. Nah, dengan mengikuti yang garis biru, kita lihat bahwa kalau misalkan lakukan searah jarum jam mulai dari titik A gitu ya, mulai dari titik A, kita lihat ada arus I1, arahnya dari kiri ke kanan, berarti polaritasnya positif. Di sebelah kiri 8 ohm, ini positif, negatif, ya. Kemudian nanti kita hitung arus yang lewat di 4 ohm, ini arahnya ke sebelah sini, itu merupakan penjumlahan dari 6 ditambah I1. Oke, nanti lewat berikutnya itu adalah di 4 ohm. Jadi kita mulai dari titik A. Titik A berarti kita peroleh besarnya itu adalah plus 8 I1 ditambah 4 dikalikan dengan arusnya penjumlahan 6 ditambah I1 dikurangi 4I sama dengan 0. Jadi kembali lagi ke titik A tersebut. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Ini lewat sebelah sini. 8I1 ditambah 24 ditambah 4I1 minus 4I sama dengan 0. Berarti ini adalah 12I1 min 4I sama dengan minus 24. Nah, ini persamaan 2-nya. Kemudian kita lakukan nih substitusi. Nah, maka kita gantikan 12 I1-nya saya ganti 2 min I min 4I sama dengan min 24. Nah, di sini kita peroleh 24, ya. 24 minus 12I minus 4I sama dengan min 24. Maka kita peroleh itu adalah minus 16I minus 48. Sehingga I enggak cukup, naik ke atas saja ya. Atas. Maka I kita peroleh sama dengan 48 dibagi 16. Ini adalah sama dengan 3 ampere.